Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis ya, 25 Juni 2020. Mungkin inilah video politik saya yang terakhir. Saya pamit ya. Saya kasih judul menepi ya. Karena tema-tema politik sejak awal tidak sesuai dengan passion, dengan jiwa saya. Dan kalau ada yang ingin memberikan saran silahkan, tetapi saya harus ngambil keputusan. Dan inilah video politik yang terakhir yang saya buat, jadi video ke 1903 ya, 1903 atau 4. Terima kasih, semoga pertemanan kita dan percakapan kita selama ini tentang masalah-masalah umat dan bangsa sejak tanggal 24 Desember 2018 dan sekarang mencapai hari yang ke-545 dengan video ke 1903. Moga-moga ada manfaatnya, dan saya mencoba mengakhiri perjalanan petualangan saya sebagai YouTuber dengan tema-tema politik. Dan saksikanlah nanti tema-tema apa yang akan saya kembangkan. Moga-moga Allah memberikan umur panjang dan dorongan untuk amal soleh menuju Allah jua di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Selamat berpisah, selamat pamit, mohon maaf lahir batin, dan nikmatilah video politik saya yang terakhir. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Mohon diberi komentar, pendapat, dan juga like and share, dibagikan bila bisa video politik yang terakhir ini bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Mas Yumi dibubarkan, PKI disuburkan. Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat. Bubarkan HMI, bubarkan Mas Yumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Bagaimanakah nasib Pak Jokowi dan Luhut setelah 2024? Apakah Pak Jokowi akan exit, meninggalkan panggung kekuasaan sebagai presiden dengan exit yang indah, atau justru sebaliknya? Karena sejarah kita memiliki dua contoh presiden yang exit dengan cara yang dihujat oleh masyarakat, yaitu Presiden Soekarno yang dihujat sebagai anjing packing, dan kemudian kita menyaksikan demonstrasi yang meminta Pak Harto mundur dan minta Soeharto digantung. Ini satu celaan dari masyarakat terhadap presidennya sendiri. Berarti kedua presiden itu turun dengan cara keluar exit yang tidak dengan penuh kemuliaan, karena menimbulkan luka di tengah masyarakat karena manuver politik mereka sebagai presiden selama kekuasaan yang begitu besar di tangannya. Dan kita lihat perkembangan akhir-akhir ini ya, forum komunikasi TNI Polri mendatangi istana, setidak-tidaknya mendatangi Menko Polhukam untuk menyatakan
keberatannya terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan konon dijawab oleh Pak Presiden tidak tahu apa-apa soal kontroversi tentang RUU haluan ideologi Pancasila. Dan ini mengherankan banyak pengamat jawaban dari Pak Presiden. Dan kemudian kita lihat suara keras beberapa hari yang lalu dari Majelis Ulama Indonesia, yang seluruh pimpinan pusatnya di 34 provinsi dan juga pada tingkat pusat menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan seluruh ormas sudah menyatakan, konon 200 ormas sudah menyatakan dukungan terhadap suara keras dari Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya Pak Jokowi kemudian mendatangi satu-satu ormas Muhammadiyah, ormas NU dan lain-lain untuk meredamkan suasana yang membuat suasana kembali menjadi gaduh, terguncang oleh manuver dari anggota DPR, khususnya PDIP, yang mengusulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kalaupun mencoba Pak Jokowi mendatangi tokoh-tokoh Islam, tampaknya umat Islam sudah terlanjur luka dan ingin menghentikan RUU itu, dihentikan, tidak direvisi. Dan ini satu persoalan yang tidak cukup mudah buat Presiden. Juga ternyata Luhut hari-hari ini tidak menampakkan wajahnya dan tidak memberikan statement sebagai seorang tentara, sebagai seorang perwira terhadap haluan ideologi Pancasila sebagai rancangan undang-undang. Mengapa kali ini Luhut tidak mengeluarkan statementnya, padahal dia bicara tentang investasi, segala dia bisa bicara, tentang perhubungan, tentang Gojek, tentang rapid test, tentang pulang kampung, tentang segala macam dia bisa bicara, tentang investasi Cina, tentang TKA, Cina komunis, segala. Tetapi kali ini dia tampaknya menahan diri, karena ini persoalan yang bisa menjebak keduanya, menjebak Pak Luhut dan juga Pak Jokowi, karena sangat mendasar isu yang muncul di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tampaknya PDIP sedang memiliki setidak-tidaknya menjaga jarak terhadap Pak Jokowi. Dan bagaimana kira-kira nasib Pak Jokowi setelah 2024? Apakah 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Indonesia mengalami satu masa keemasan dari segi ekonomi? Jawabannya tidak. Apakah Pak Jokowi akan mewariskan satu legacy pada tingkat internasional? Tampaknya juga tidak, karena suara Indonesia di forum-forum internasional pada level dunia internasional itu sunyi, senyap. Berbeda dengan Bung Karno, berbeda dengan Pak Harto. Pak Harto menjadi pemimpin yang sangat disegani di kawasan ASEAN, meskipun hanya bicara di mana-mana pakai bahasa Indonesia, tetapi di sebelah kiri atau sebelah kanannya Pak Harto selalu menyediakan seorang penerjemah yang handal. Sedangkan Bung Karno itu bisa menggetarkan dunia internasional lewat konferensi Asia Afrika, dan sebelum menjadi presiden sudah dikenal sebagai pejuang kemerdekaan yang anti kolonialisme, anti imperialisme. Jadi kaum Bung Karno sebagai presiden itu sangat jauh, menembus batas-batas semesta pada pergaulan internasional. Sementara Pak Presiden kita konon sudah 5 kali absen dari sidang umum PBB, dan berbeda dengan Pak SBY yang selalu aktif dalam forum-forum internasional, forum-forum ekonomi internasional dan lain-lain. Sementara Gus Dur itu mendapatkan
pikiran-pikirannya mendunia dan mendapatkan hadiah semacam Nobel level Asia dari Filipina, yaitu hadiah Raymond Magsaysay kalau tidak salah ya. Jadi untuk presiden kita kali ini akan menjadi persoalan saat memimpin pada paruh yang kedua, 5 tahun yang kedua, dan sekarang tersisa 4 tahun, dan akan menjadi persoalan di kalangan sejarawan dan para pengamat politik. Apakah legasinya itu tidak menjadi persoalan setelah Pak Jokowi exit dari kekuasaannya? Kita tidak tahu manuver-manuver lawan-lawan politik Pak Jokowi sedang bekerja, dan tampaknya agak sukar. Mui yang sudah terluka akan bisa dijinakkan oleh tim dari lingkaran istana. Saya di Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya orang kecil juga bingung, hari ini nggak jualan donat, baru hari kedua, kemarin jualan. Terus bagaimana situasi begini mau menyeret saya untuk berkomentar ya, jadi nggak sempat bikin adonan donat ya. Dan yang kedua, daripada mengikuti turbulensi politik seperti ini yang bikin gaduh ya. Nggak ada yang bela rakyat kecil di negeri ini kan. Saya juga bela diri saya sendiri. Ya lebih baik saya nyanyi aja ya. Habis ini dengarkan ya nyanyian saya ya. Judulnya kira-kira apa ya? Ini aja, menepi judulnya ya. Ya, saya harus menepi dari epicentrum politik Indonesia modern karena saya tidak punya kekuasaan ya, dan juga saya harus menepi dari pertarungan elit di tingkat nasional ya. Saya sebagai orang kecil ya, harus mengalah deh, menepi. Saya harus melakukan reposisi, sadar dan menepi. Moga-moga satu saat ya Indonesia menjadi lebih baik dalam kepemimpinan nasional yang berikutnya. Insya Allah kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Jangan keimanan hilang dari dada kita, dan jangan sampai selain keimanan jangan hilang, juga jangan sampai harapan hilang dari kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah besok saya mau jualan donat lagi. Yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi.